Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswifani Fadila Surya, NIM 19005054, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, pada review video kali ini, bidang garapan yang akan kita bahas yaitu administrasi layanan khusus atau manajemen layanan khusus. Baiklah, kita akan melihat yaitu apa pengertian dari layanan. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan suatu kondisi kenyamanan bagi orang yang kita layani. Dan pengertian dari khusus yaitu berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan teman dan teman khusus, di mana teman biasa berbeda dengan teman khusus. Jadi layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka dengan standar dasar untuk dilayani. Dan dapat kita lihat, administrasi layanan khusus adalah sesuatu yang diberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, dan tidak terjadi secara langsung, yang memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, dan merasa optimal dalam proses belajar mengajarnya. Ini diberikan secara khusus kepada peserta didik agar dapat berdampak positif jika diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada pula terdapat jenis-jenis dari layanan khusus ini. Layanan khusus ini diberikan kepada siswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Layanan khusus ini akan dirasakan oleh sekolah dan terutama siswa dan mahasiswa, yang dimana yang pertama yaitu layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, yang ketiga layanan oleh sekolah dan perguruan tinggi, yang ketiga layanan UKS, yang keempat kafe, dan yang selanjutnya yaitu asrama, layanan koperasi, dan layanan toilet. Baiklah, akan kita lihat satu persatu, yaitu yang pertama layanan perpustakaan. Jika kita mendengar tentang perpustakaan, akan terbayang oleh kita tempat yang bersih, sejuk, dan nyaman yang berisi buku-buku untuk mendukung proses belajar mengajar, yang dimana buku-buku ditata rapi agar nampak indah dipandang oleh mata. Di ruangan perpustakaan, pihak sekolah dan perguruan tinggi harus menyediakan kenyamanan yang membuat peserta didik betah di dalam ruangan perpustakaan, di mana ruang perpustakaan harusnya memberikan kelengkapan barang atau alat di dalamnya, membuat peserta didik tidak gerah di dalam ruangan, dan koleksi buku pun banyak sehingga semua peserta didik bisa meminjamnya, dan koleksi buku itu pun harus sesuai dengan perkembangan zaman. Melihat perkembangan zaman, perpustakaan juga harus bisa menyediakan seperti e-book, jurnal, artikel,
dan adanya laptop dan komputer agar mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual. Dan perpustakaan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya akan kita lihat dari fungsi dari perpustakaan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan ini memberikan kesempatan kepada siswa, peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan mempelajari kembali semua materi yang dibutuhkan dan telah diberikan oleh guru, dosen sehingga bisa melengkapi tugas, mencari tugas dan menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang diberikan. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi, di mana fungsi informasi ini merupakan tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari peserta didik. Mereka akan mencari informasi melalui komputer dengan menggunakan WiFi yang jaringannya kuat. Karena peserta didik memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka perlu memperoleh informasi dalam kegiatan belajarnya. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi, di mana fungsi rekreasi di sini mereka bukan pergi jalan-jalan di perpustakaan, melainkan mereka juga bisa melanglang buana pikiran mata melalui touch yang ada di komputer, dan ini juga harus ada jaringan WiFi yang kuat pula. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi penelitian, di mana fungsi penelitian ini menggunakan perpustakaan sebagai jawaban dan apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan ilmiah yang ada di pikiran mereka. Peserta didik lahir dengan hasrat ingin tahu. Tanpa bertanya kepada guru, walaupun sudah bertanya kepada guru, mereka juga belum puas dengan jawaban yang diberikan. Hasrat ingin tahu yang tinggi ini yang ada dalam pikiran peserta didik. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka hasrat mereka akan terhambat. Jadi, fungsi perpustakaan ini harus dapat terlaksana dengan baik karena peserta didik sangat membutuhkannya. Dan pelaksanaan fungsi ini harus berjalan dengan baik. Semoga pihak sekolah dan perguruan tinggi dapat menerapkan fungsi ini dengan baik. Selanjutnya, layanan yang kedua yaitu layanan laboratorium. Adalah sebagai sarana penunjang pembelajaran baik secara tertutup atau terbuka yang dipergunakan oleh guru siswa untuk pelaksanaan praktikum namanya. Yang dimana namanya juga bisa disebut sebagai penelitian, pengujian, percobaan, pengembangan atau bahan-bahan pembakuan, di mana setiap sekolah atau perguruan tinggi harus memiliki layanan laboratorium khusus, karena ini merupakan prospek yang dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Karena dengan teori yang didapat di kelas nanti akan dipraktekkan di laboratorium. Jika peralatan di labor tidak cukup, maka tidak akan bisa peserta didik melakukan percobaan atau praktek. Teori yang didapat di kelas pun tidak akan bisa terjawab sebelum melakukan praktek. Laboratorium ini harus memiliki alat yang lengkap. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat melaksanakan praktek dari teori yang sudah dipelajari atau didapatnya di kelas dan didapatkan melalui guru. Dan layanan yang ketiga yaitu layanan UKS.
di mana layanan UKS ini adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh sekolah. Layanan kesehatan peserta didik, di mana adanya suatu layanan yang diberikan kepada semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses belajar mengajar. Jika mereka sedang membutuhkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan mereka, mereka memiliki layanan atau tempatnya yang berguna untuk mengapakan kesehatannya, di mana UKS ini bisa menjadikan peserta didik sebagai sasaran utamanya dan personalia sekolah lainnya, dan sebagai sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi seperti adanya rasa sakit perut, sakit kepala, pusing, dan pingsan. Dan di sini timbullah pertanyaan pertama, apakah ada petugasnya? Dan yang kedua, petugasnya siapa dan apakah dari tenaga kesehatan? Yang ketiga, apakah ada kerjasama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan tenaga kesehatan? Karena yang mengerti kesehatan yaitu tenaga kesehatan, jadi dibutuhkan kerjasama pihak sekolah atau perguruan tinggi dengan tenaga kesehatan agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Karena UKS ini sangat penting dalam persekolahan atau perguruan tinggi. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka UKS ini dapat dipergunakan untuk menjaga kesehatan peserta didik dan warga sekolah lainnya. Jadi dalam layanan khusus ini, UKS harus bisa menyediakan layanan atau perlengkapan untuk menunjang kesehatan peserta didik. Tim UKS harus tanggap cepat melayani peserta didik yang sakit, di mana tindakan yang diberikan harus sesuai dengan aturan kesehatan, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengobatan untuk peserta didik dan warga sekolah lainnya. Anggota UKS juga harus bisa menjalankan perannya agar bisa membantu peserta didik yang sakit menjadi sembuh dan bisa mengikuti proses belajar mengajar di kelas kembali. Ini merupakan suatu sentral dalam menjamin mutu pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Jika layanan UKS terlaksana dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi peserta didik nantinya. Jadi UKS ini sangat penting dalam lingkungan persekolahan. Dan selanjutnya yaitu layanan yang keempat adalah layanan kafe, di mana layanan kafe ini adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di sela-sela saat mengikuti proses pembelajaran. Tidak ada gangguan agar tidak terjadi gangguan dalam proses belajar mengajarnya, dan guru pun ikut memberikan izin kepada peserta didik untuk sarapan terlebih dahulu. Dan dari hal ini adanya timbul kesempatan dijadikan oleh peserta didik untuk berlama-lama di luar dan nongkrong di kafe. Hal ini menjadi harus adanya hubungan kerjasama dan keterikatan antara pengelola kafe dengan pihak-pihak sekolah mengenai kesehatan pihak-pihak sekolah, dan hubungan ini harus terjadi agar
untuk mengantisipasi mengenai kesehatan masakan, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keracunan nantinya pada peserta didik yang mengonsumsi makanan di kafe. Jadi, hubungan antara pengelola kafe dan pihak sekolah harus berjalan dengan baik. Dan jadi hubungan ini harus berjalan dengan baik agar bisa secara bersama-sama antara pihak sekolah dan pengelola kafe mengelolanya secara bersama-sama. Jadi harus dikelola sedemikian rupa oleh sekolah untuk melihat makanan, apakah makanan itu sehat dan benar-benar bersih untuk dikonsumsi oleh peserta didik. Karena jika terjadi keracunan kepada peserta didik dan akan berdampak buruk pada kesehatan peserta didik nantinya, dan sangat membahayakan pula bagi tubuh dan anggota tubuh peserta didik. Jadi layanan makanan dan minuman ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, dan waktu istirahat itu pun dimanfaatkan oleh peserta didik untuk berbelanja dan makan di kafe. Dan layanan kafe ini juga termasuk bagian dari layanan khusus yang penting dalam persekolahan atau perguruan tinggi, dan sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk di waktu istirahatnya. Dan layanan kafe ini juga bisa menjadikan tempat bagi peserta didik untuk beristirahat untuk duduk-duduk di waktu istirahatnya. Dan hubungan baik antara pengelola kafe dan pihak sekolah harus berjalan baik agar bisa secara bersama-sama mengelolanya nanti. Dan layanan yang kelima yaitu layanan sarana ibadah, di mana ini dijadikan tempat untuk beribadah oleh warga sekolah dan perguruan tinggi. Diharapkan setiap sekolah dan perguruan tinggi memiliki satu mushola dengan ada pengelola untuk membersihkan agar orang yang beribadah menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus didesain sedemikian rupa, dijaga agar tetap bersih. Karena sarana ibadah ini merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Jadi, dan sarana ibadah atau tempat ibadah ini juga harus bisa dibersihkan agar kita dapat beribadah dengan khusyuk. Dan harus adanya seorang pengelola yang dapat membersihkan musola yang nantinya dapat dipergunakan oleh warga sekolah. Dan sarana ibadah ini pun juga harus dibuat sebersih mungkin agar dapat digunakan oleh peserta didik dan warga sekolah. Sarana ibadah ini merupakan sarana penunjang bagi peserta didik dalam proses pendidikan dan belajar mengajar. Ada juga sarana koperasi dan toilet. Itu merupakan layanan khusus untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi toilet juga termasuk layanan khusus dalam persekolahan. Dan layanan khusus ini harus bisa dimanfaatkan fungsinya oleh pihak sekolah agar tujuan pembelajaran dapat dicapai nantinya. Jadi layanan khusus yaitu yang pertama, jenis layanan khusus yaitu yang pertama layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, yang ketiga layanan UKS, dan yang keempat yaitu layanan kafe, dan yang kelima sarana ibadah, yang keempat koperasi, dan yang terakhir yaitu toilet. Baiklah, sekian review video dari saya. Apabila
ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.